Sejumlah fakta terungkap usai Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan sadis cinta segitiga yang menimpa Dewi Eka Saputri sebagai syarat untuk balikan. Dan terkait hal ini saya akan berbincang dengan Direskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan. Halo, selamat malam Pak Surawan, apa kabar Pak Surawan? Selamat malam, baik Mas. Pak Surawan, jadi siapa sebenarnya sosok otak di balik pembunuhan ini? Apa betul informasi yang beredar bahwa sosoknya adalah seorang caleg? Ya, sebagaimana berita beredar bahwa memang untuk otak pembunuhan ini adalah DP dan DA, sebagaimana yang sudah beredar beritanya. Kedua orang inilah yang berinisiatif untuk menghilangkan nyawa korban. Lalu informasi yang beredar ini kan katanya adalah seorang caleg DPR RI begitu Pak. Itu bagaimana informasi yang didapatkan oleh pihak kepolisian? Ya benar, memang yang bersangkutan merupakan caleg salah satu partai untuk DPR RI, Dapil 9, demikian. Baik, nah berdasarkan pemeriksaan dan juga rekonstruksi yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, bagaimana pelaku sampai bertindak demikian Pak? Jadi awal mula kejadian ini berawal dari hubungan cinta segitiga antara korban, kemudian DA dan DP. Jadi untuk DA dan DP ini awalnya sudah melakukan hubungan kemudian DA kenal dengan korban. Jadi DA pengen kembali kepada DP, namun untuk syarat DA boleh kembali kepada DP harus korban dihilangkan, gitu kira-kira. Itu maksud dihilangkan itu dibunuh atau memang jangan sampai mereka berhubungan kembali? Ya, jadi penyampaian adalah jangan sampai ini masih ada di muka bumi gitu. Oke. Artinya DP terus merayu DA agar dia menghilangkan nyawa daripada korban. Ini ada memang sudah direncanakan seperti itu atau seperti apa Pak? Bagaimana jalan ceritanya? Jadi ketika DP meminta DA untuk menghilangkan nyawa korban, karena DA tidak berani melakukan sendiri, kemudian dia mencari orang yang berani untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Akhirnya dia bertemu dengan temannya yang bernama MR. Dari situ ditawarkan kepada MR untuk menghilangkan nyawa korban. Pada awalnya MR menolak. Namun karena diiming-iming dengan imbalan 50 juta, kemudian di satu sisi MR juga sedang terlilit hutang, akhirnya MR bersedia dan melakukan pembunuhan terhadap korban. Oke, berarti untuk MR ini sendiri memang saat ini memang istilahnya sebagai pembunuh bayaran begitu Pak. Apakah juga punya peran ataupun pengalaman serupa begitu setelah polisi melakukan interview? Jadi hasil pemeriksaan selama ini memang MR belum pernah melakukan hal serupa. Jadi ini baru pertama kali dia melakukan karena memang sedang kepepet hutang. Lalu apa selain uang 50 juta, apa yang akhirnya didapatkan oleh si pembunuh bayaran ini Pak? Untuk MR sendiri dari janjikan sebesar 50 juta, MR baru diberi uang sekitar 15 juta, kemudian dibelikan satu buah telepon seluler seharga 8 juta. Jadi baru itu yang diberikan oleh DA kepada MR selaku eksekutor. Nah, berbicara soal apa yang terjadi saat kejadian, itu kan katanya sempat dibawa berputar-putar selama 4 hari ke sejumlah wilayah, termasuk halnya ke Jakarta, Cirebon kalau saya tidak salah. Nah ini selama perjalanan itu sebenarnya apakah keluarga ini sudah mengetahui bahwa ada kehilangan anggota keluarganya atau seperti apa Pak? Jadi semenjak korban meninggalkan rumah, itu orang tua belum mengetahui bahwa korban sudah meninggal dunia. Karena telepon seluler milik korban itu masih aktif sampai dengan beberapa hari korban meninggal. Jadi untuk tersangka, DP ini pura-pura sebagai korban, selalu menghubungi orang tua korban, seolah-olah sebagai korban, mengabarkan bahwa dia baik-baik saja. Nah setelah peristiwa yang terungkap, baru setelah petugas datang ke rumah orang tuanya, baru mengetahui bahwa putrinya sudah meninggal dunia. Dan itu seperti apa Pak? Kan kalau saya tidak salah sempat mengalami kendala saat akan membuang jenazah. Katanya sempat kendaraannya mogok dan lain sebagainya. Ini bagaimana ini Pak?
Apakah tidak diketahui oleh masyarakat sekitar ataupun yang ikut membantu dalam menangani mobil tersebut? Jadi selama korban sudah meninggal dunia dari Mhm, Bogor, kemudian dibawa ke Jakarta, di mhm, situ menginap di dekat dekat kosan tempat DP. mhm, Di sana mhm. semalam menginap, kemudian direncanakan akan dibuang di sekitar Pangandaran. Oke. Dari situ mereka ke Cirebon dulu, Mhm, sempat bermalam di Cirebon, kemudian ke Kuningan, mhm, karena mobilnya kena batu sehingga olinya bocor, kemudian dia towing mobil itu sampai dengan Banjar. mhm, mhm, Pada saat di towing juga itu ada 3 orang pelaku dan 1 jenazah, mhm. mereka semua di dalam kendaraan. Pada Oke. saat mobil di towing sampai dengan di Banjar, kemudian di bengkel. Mhm, mhm. Nah di bengkel itu karena kesanggupan bengkel spare part-nya masih menunggu 1 hari, akhirnya malamnya mereka berinisiatif untuk membuang jenazah ke tepi jurang Mhm, karena dirasa bahwa jenazah sudah mulai mengeluarkan bau busuk. mhm. Lalu bagaimana hingga akhirnya polisi, mengarah ke 3 tersangka ini? Seperti apa ceritanya, Pak? Ya, dari penemuan jenazah inilah kita kemudian melakukan identifikasi. Kebetulan Mhm, kita masih bisa mengangkat sidik jari korban. mhm, Dari sidik jari inilah kita menemukan identitas daripada korban. mhm, mhm, Akhirnya kita menghubungi ke orang tuanya, mhm, datang ke rumah orang tuanya, baru mengetahui bahwa anaknya selama ini sudah meninggal dunia. Namun orang mhm. tuanya menerangkan bahwa beberapa hari sebelumnya memang masih chatting Oke. yang berpura-pura sebagai korban. Mhm, Dari situ kita menelusuri bahwa kita duga bahwa yang membawa telepon seluler daripada korban adalah tersangka. mhm. Tapi apa betul Kita saat mengembangkan, bagi kemudian kita ya, baik, baik. Tapi apa betul, Pak, ketika melakukan pembunuhan tersebut mereka sebenarnya seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan juga sudah direncanakan, tetapi mereka itu, eee, direncanakan itu seperti profesional dengan, tidak dengan menggunakan sarung tangan sampai 3 lapis atau seperti apa begitu, Pak, informasinya yang didapatkan? ya tentu ya tentu mereka merencanakan dengan cara yang mungkin serapi mungkin, Mhm, utamanya mhm, menghindari adanya sidik jari yang nempel, kemudian mereka mencari tempat yang sepi, mhm, kemudian juga menghindari CCTV, dan mhm, cara membunuhnya juga yang mereka rencanakan dengan cari jerat, mhm, mhm, mhm. sehingga mereka berusaha untuk menghilangkan jejak setelah mereka melakukan pembunuhan. Baik. Lalu dengan adanya rencana pembunuhan tersebut, ganjaran hukumannya seperti apa? Baik pelaku eksekusi maupun otak pembunuhan tersebut, Pak? Ya, terhadap para pelaku kita kenakan pasal 340 KUHP dan Mhm, 338, mhm, kemudian 365 ayat 4 mhm. dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara paling lama 20 tahun. Itu semuanya ya, Pak, ya? Ya, Oke, tadi kalau saya tidak salah juga, pihak kepolisian sudah memberikan, konferensi pers, termasuk sudah menghadirkan, tersangka. Nah, apa, respon dari tersangka dengan tindakannya tersebut? sejauh ini kita responnya tersangka selama pemeriksaan mereka selalu kooperatif, kemudian Mhm, santai seperti tidak terjadi apa-apa. mhm. Makanya coba nanti kita lakukan pemeriksaan secara psikiater apakah mereka mengalami gangguan jiwa atau tidak itu. Baik, baik. Terima kasih Kombes Pol Surawan, di Reskrimum Polda Jawa Barat sudah berbincang dengan kami di sore hari ini. Selamat sore, Pak. Selamat sore.